Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan semoga di petang kali ini teman-teman, setelah kalian melakukan liburan mungkin bersama keluarga ya kan, atau rebahan seharian tidur gitu teman-teman, semoga bangun-bangun kalian dalam full senyum ya. Oke kawan-kawan, tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang kali ini teman-teman ya, melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama teman-teman, untuk keadaan market kali ini ya sungguh luar biasa dengan warna merah yang merona-rona, wanjas padas. Ya pokoknya tetap semangat ya kawan ya, kurangi sambat. Oke ya. Jadi di keadaan market kali ini teman-teman masih terlihat ya, di mana Bitcoin ini bisa dikatakan area 25.000 ini area sakral ya teman-teman. Susah kali untuk dijebol, dia turun di bawah level 25.000 meskipun pernah kemarin kalau nggak lupa ya sempat nyentuh juga di area 24 something kalau nggak salah, cuman dia langsung mantul lagi di atas 25.000 ya, seperti itu. Oke, jadi di tengah kondisi market yang belum ada kejelasan seperti ini teman-teman ya, keadaannya masih seperti ini, pergerakannya masih ya sideways bisa dikatakan bisa dibanting lagi ke bawah dengan keadaan yang kurang baik seperti ini. Cuman kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik ya, yang cukup menarik. Kita nggak akan membahas perihal SEC, Binance dan apa enggak, tapi tentang Coinbase teman-teman. Buat para holder Brace ya, kalian harus ketahui juga ini cukup menarik sebenarnya teman-teman, dan ini pun cukup positif untuk perkembangannya nanti ya. Oke, kalau kita lihat untuk harga Brace teman-teman, cukup lumayan kenaikannya 8,73% per video ini dibuat teman-teman, ada sedikit pembalikan arah lah ya. Dan di sini teman-teman untuk market cap-nya lumayan naik 8,19% ya teman-teman ya, dan untuk volumenya ini yang masih turun 11,61% untuk penurunannya. Oke. Jadi apa sih penyebab daripada Bitget Brace ini ada sedikit recover ya, sampai 8%-an lah ya, kenaikannya cukup lumayan gitu teman-teman ya. Saat ini berada di area 23, sudah naik lagi. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ngeluh dengan harga Brace, saya sebenarnya juga ngeluh teman-teman, kenapa Brace seperti ini gitu ya. Kalau kita lihat dalam satu hari terakhir ini ada sedikit pembalikan arah ya teman-teman ya, cukup lumayan gitu, yang mungkin kemarin ambil di kepala 19 ya kan, mungkin hari ini sudah cuan gitu. Nah, apa sih penyebabnya daripada Bitget Brace ini bisa naik? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu teman-teman ya untuk real chartnya. Nah, kemarin kan sempat kita bahas, ini adalah chart daripada Brace ya teman-teman. Kemarin sempat kita bahas, akankah skenario-nya sama kayak ini ya, sama kayak ini, dia naik dulu sedikit habis itu dibanting ke bawah ya, siapa tahu bisa juga seperti itu. Tapi ada skenario yang cukup apa ya, lumayan bagus gitu skenario-nya teman-teman ya. Kalau si Brace ini mampu nih ya, dia mampu dari sinilah ya, hitungannya dari sini dia mampu ngejebol nih ya area support resisten yang ini teman-teman ya, dia mampu ngejebol di sini ya. Mungkin pergerakannya ya zigzag juga, naik turun, nggak mungkin seperti ini kan ya kan, tetap pergerakannya ya naik turun seperti ini dulu teman-teman ya, tetap seperti ini teman-teman ya, sampai nyentuh di area mungkin ini ya support resisten yang kedua ini. Mungkin di sini teman-teman akan ada sedikit koreksi ke sini ya. Nah, kok gambarnya amburadul ya, nggak apa-apa ya, intinya tahu ya teman-teman. Nah, mungkin habis ini ada pembalikan lagi ke atas, bisa jadi seperti itu teman-teman, tergantung nanti ada good newsnya apa, good newsnya ya maksudnya ya, agak belibet nih teman-teman. Oke, jadi bisa jadi seperti itu skenario nya teman-teman, atau dia malah ya malah nggak mampu ngejebol area support resisten yang pertama ini teman-teman ya, bisa mantul ke bawah lagi juga bisa ya, tergantung ini nanti tingkat demand yang meningkat atau enggak dengan news yang akan ada gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari time frame 4 jam di sini mulai agak kelihatan lah ya untuk pergerakannya dari candle-candlenya ya, udah ada pressure buy yang cukup lumayan ya teman-teman. Kalian juga bisa lihat volumenya juga, pressure buy-nya sudah lumayan. Semoga saja sih ya, semoga saja dia mampulah yang ngejebol area support resisten yang pertama ini teman-teman ya. Area sini semoga dia jebol dan bisa meneruskan kenaikannya gitu. Oke, harapannya seperti itu teman-teman. Tapi terburuknya kalau dia nggak mampu ya ini,
area pertahanan brace terakhir teman-teman ya. Ini di area sinilah ya, area berapa ini, 12 atau 13 ini adalah area pertahanan brace yang terakhir teman-teman. Semoga saja nggak nyampe di situ ya. Oke, mantap jiwa. Nah, informasi yang pertama teman-teman dikutip dari Chengli ya teman-teman, di mana exchange the on of the altar ya, apa intinya itu ya. Minggu ini ya Chengli 3 token baru kini tersedia untuk ditukar teman-teman ya. Tukarkan ini atau salah satu dari 500 lebih aset digital lainnya yang terdaftar di Chengli teman-teman. Nah, jadi Brace ini baru masuk ke Chengli ya, ada Euro, ada Brace dan RPL teman-teman. Dan kemarin si Bitkit Brace ini juga trending di Twitter teman-teman dengan 3092 tweetan ya teman-teman. Oke, mulai merangkak lagi nih si Brace ini, mulai mengejar gitu ya komen-komenan terhadap centang biru. Dan di sini top 13 BNB PGT ya teman-teman, di mana ekosistem rantai berdasarkan pertumbuhan jaringan harian, pertumbuhan jaringan sejumlah alamat baru yang mentransfer token tertentu untuk pertama kalinya, di mana di sini ada top BNB Chain ekosistem PGT SP Network Crowd ya teman-teman, di mana di sini ada Bitkit Brace menduduki peringkat pertama ya teman-teman, dan di bawahnya ada si Alice, ada SFP ya, ada Gala juga teman-teman ya, dan masih banyak aset yang lainnya. Nah, yang paling terbaru terupdate teman-teman ini cukup bagus juga ya, mengintai berita. Oke, jadi ini baru ya teman-teman hari ini, tadi kalau nggak salah 2 jam yang lalu. Mengintai berita, komunitas kami akan segera dapat menikmati Brace layanan staking di KuCoin, Gate.io dan Huobi. Ya, kami sedang dalam pembicaraan dengan bursa ini dan akan segera mengumumkan detailnya, pantau terus. Oke. Jadi di sini kita bisa ambil benang merahnya teman-teman, bahwasanya Bitkit Brace ini sedang melakukan negosiasi atau percakapan di antara dengan ketiga exchange besar ini ya, KuCoin, Gate.io dan Huobi, di mana berharap si Brace ini bisa di stakingkan di platformnya. Nah, kalau ini di ACC teman-teman ya, kalau ini di ACC jadi kalian bisa lah sambil menunggu harga Brace naik, kalian bisa melakukan staking sambil mendapatkan rewardnya nanti gitu ya kan. Kalau kita staking pasti ada rewardnya kan. Nah, ini cukup positif ya. Kalian nggak perlu melakukan staking di luar exchange, kalian bisa melakukannya di exchange juga gitu teman-teman ya. Jadi ini kabar yang cukup menarik untuk si Bitkit Brace ya, karena akan tersedia gitu ya, akan tersedia layanan staking di KuCoin, Huobi dan Gate.io. Buat teman-teman mungkin pengguna KuCoin, pengguna Gate.io dan pengguna Huobi yang mungkin pegang koin Brace di situ gitu, kalian bisa daripada nganggur di situ, nanti ketika sistem staking ini memang benar-benar di ACC, kalian bisa melakukan staking ya, lumayan gitu kita dapat reward kok ya, kita melakukan staking gitu teman-teman ya. Jadi ini kabar yang cukup positif juga teman-teman, dan mungkin ini juga ya yang membuat sedikit recover juga, dan pemberitahuan pasar real estate yang akan segera dibuka juga, mungkin itu menambah momentum positif untuk Brace. Oke, jadi ya, ada pertanyaan dari teman-teman juga ya, Brace ini gimana bang ya, saya mau cut loss ini. Ya, dia bilang begitu. Ini fakta ya teman-teman. Ada yang tanya juga, ada yang minta saran juga ya. Jadi dia sudah rugi, katanya dia masuk di area waktu dia nyentuh new all time high-nya. Itu waktu tahun kemarin ya teman-teman ya. Nyentuh new all time high-nya, dia masuk tuh ya, masuk $1.000 teman-teman ya, dan saat ini udah nyangkut parah katanya. Nah, jadi kembali lagi dia bilang mau cut loss. Oke, jadi saya hanya bisa kalau kamu benar-benar yakin ingin cut loss dan kamu benar-benar yakin udah siap dengan kerugian yang kamu alami dengan cara cut loss, ya silahkan gitu. Di sini nggak ada paksaan. Tapi kalau kamu sabar untuk nunggu, siapa tahu mampu recover dan mengurangi tingkat kerugian kamu. Saya bilang hanya seperti itu. Jadi semua keputusan itu ada di tangan teman-teman semua ya. Jadi perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jangan sekali-sekali ya ketika ada kenaikan kalian hanya diemin aja. Sayang teman-teman ya, karena setiap kenaikan pasti akan ada orang yang take profit. Nah, ketika ada orang yang take profit, harganya pasti akan cenderung koreksi. Itu udah hukum alam seperti itu, teman-teman ya. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman kemarin. Dari Shiba juga setelah dia new all time high ya, berharap yang tamak nih naik lagi dan naik lagi. Ujung-ujungnya mereka nggak TP dan orang-orang lain yang TP gitu ya kan. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Brace. Semoga membantu ya teman-teman. Salam cuan.